Dodi Prawiranegara, 10 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Subsidiar 6 bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah tas belanja warna merah, di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu seberat terdakwa tetap ditahan. Telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 87,4822 gram dan untuk pembuktian dipersilakan dengan berat neto 9,3419 gram. B. 1 bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu berat 102 gram bruto telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 89,7385 gram dan untuk pembuktian dipersilakan dengan berat neto 10,1245 gram. C. 1 bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu berat 101 gram bruto telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20. Mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawiranegara telah dituntut 20 tahun penjara dalam kasus peredaran narkoba yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa. Tuntutan itu dilayangkan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam tuntutannya, JPU mengungkapkan bahwa perbuatan Dodi telah memenuhi 4 unsur pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang narkotika. Pertama, Dodi dianggap terbukti memenuhi unsur setiap orang karena mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis hakim dan JPU dengan baik. Dari situ, jaksa menganggap bahwa Dodi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Sebab itu, jaksa tak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Dodi. Dengan demikian, unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi, ujar Jaksa Arya Wicaksana saat membacakan tuntutan Dodi Prawiranegara. Kedua, Dodi dianggap memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum. Pemenuhan unsur tersebut karena adanya fakta bahwa Dodi menukar dan memperjualbelikan sabu bukan untuk pembuktian perkara, pelatihan, layanan kesehatan, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Pasal 7 dan 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, kata Jaksa Arya. Ketiga, perbuatan Dodi dianggap memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Terpenuhinya unsur tersebut berangkat dari fakta persidangan bahwa Dodi telah menukar, menerima, menyerahkan, dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu 5 kg. Dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, kata jaksa. Kemudian perbuatan Dodi yang dilakukan bersama-sama terdakwa lainnya, yaitu Irjen Pol Teddy Minahasa, Linda Pujiastuti, dan Syamsul Marif alias Arif membuatnya memenuhi unsur mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Sebagai informasi, tuntutan 20 tahun penjara bagi AKBP Dodi dalam kasus ini telah dibacakan tim JPU. Menuntut menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dodi Prawiranegara selama 20 tahun, ujar jaksa dalam persidangan. Tak hanya itu, Dodi juga dituntut membayar denda 2 miliar rupiah dalam kasus ini.
menjatuhkan pidana denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan, kata jaksa. Dalam tuntutannya, JPU meyakini AKBP Dodi Prawiranegara bersalah melakukan jual beli narkotika jenis sabu. JPU pun menyimpulkan bahwa Dodi terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Oleh sebab itu, JPU meminta agar majelis hakim menyatakan AKBP Dodi Prawiranegara bersalah dalam putusan nanti. Menuntut, menyatakan terdakwa Dodi Prawiranegara telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sesuai dakwaan pertama kami, ujar jaksa.